Arif. Ayo pulang makan. Siap, Arif segera pulang. Yanzi. Mam, lihat apa yang aku temukan. Ini batu pelindung galaksi. Aku juga menghancurkan beberapa asteroid kecil. Dasar anak ini, kalau tetap tinggal di galaksi M52, pasti akan membuat masalah besar, Arif. Kalau sudah besar nanti, apa kamu ingin bergabung dengan pasukan penjaga Bima Sakti? Tentu saja, Arif ingin bersama kakak-kakak menjaga galaksi Bima Sakti. Kalau begitu, bagaimana kalau Arif pergi dulu ke planet bumi untuk berlatih? Sekalian. Menengok ayahmu, apakah hidupnya baik-baik saja? Bagaimana? Hore, aku akan cari ayah. Dah, Mam. Kyu pindah makan dulu? Waduh, harus segera mendarat. Aduh. Aduh. Waduh. Aku belum pernah melihat wajah ayah. Ini bagaimana ya? Sepertinya hanya bisa menyusup ke dalam masyarakat bumi untuk terus mencari ayah. Wah, inikah pakaian orang bumi? Cantik sekali. Di mana ya? Di mana? Ini adalah peninggalan menantuku. Ada di sana? Cepat, cepat, cepat! Wah, kamu hebat sekali, Nak. Tadi kamu bagaimana caranya menyelamatkanku? Pakai tangan. Nak, kamu siapa namanya? Orang tuamu di mana? Namaku Arif Wijaya. Ibuku sudah di surga. Dia menyuruhku mencari ayah. Nek, kamu kenal ayahku? Maaf, Arif. Nenek juga tidak kenal ayahmu. Anak sekecil ini sudah tidak punya ibu. Bahkan ditinggalkan oleh ayahnya. Sangat tega ayahnya. Oh, baiklah. Nek, tadi kamu sedang mencari apa? Tadi aku sedang memikirkan sesuatu di tepi danau. Tak sengaja, kalung menantuku jatuh ke dalam danau. Aduh, salahku semua. Jangan khawatir, Nek, aku bantu nenek cari. Kamu bisa membantuku mencarinya? Ketemu. Nek, ini ya? Iya, iya. Ini dia kalungnya. Arif, kamu benar-benar hebat. Aneh. Kenapa batu ini beraroma galaksi Enuku 2? Nak, Tahun lalu gelangku jatuh ke danau. Bisa kamu bantu cari? Wah, ada juga ponselku. Ada juga punyaku. Cari punyaku dulu. Ada juga punyaku. Ada aku juga, ada punyaku. Aku juga. Cari punyaku dulu. Gampang. Arif, kamu mau ikut pulang ke rumah nenek? Nenek ingin minta tolong kepadamu. Kalau di rumah nenek ada makanan nggak?
Bisa bikin Arif kenyang nggak? Tentu saja dijamin kenyang. Selamat datang, Tuan. Semua makanan ini boleh saya makan? Tentu saja. Kalau kurang masih ada lagi. Arif, sudah makan sampai kenyang? Ibu, kamu begitu baik kepada saya. Ada apapun silakan katakan. Saya bisa membantu menyelesaikannya. Kalau begitu, Ibu mau Arif bertemu seseorang, boleh? Ya, ya. Ini anak saya, Ryan Wijaya, 6 tahun lalu. Istri dan cucu saya hilang secara tidak terduga. Dia tertekan, keluar rumah. Langsung mengalami kecelakaan. Sejak itu menjadi orang yang tidak sadar. Ibu, jangan sedih. Saya bisa menyelamatkan dia. Sudah. Baiklah. Aduh, energi alat serbaguna terkuras berlebihan. Akan segera mati. Ryan. Ibu, jangan-jangan anak ini penipu? Haruskah kita panggil dokter? Arif Wijaya bukan penipu. Pak hanya memuntahkan darah beku di dalam tubuhnya. Dia akan segera sadar. Semua tabib terhebat di seluruh negara gemilang sudah memeriksanya. Mereka menyimpulkan Tuan Muda sudah tak tertolong, kecuali ada keajaiban. Hanya dengan usapanmu, Tuanku bisa sadar? Ibu, jangan sampai tertipu oleh seorang anak kecil. Begitu melihat Arif Wijaya, hatiku jadi tenang. Aku percaya padanya. 3, 2, 1. Sadar, Ibu, Tuan Muda benar-benar sadar. Kan ku bilang Arif Wijaya bisa. Kau sadar, Ryan. Terima kasih, Arif Wijaya. 6 tahun, anakku akhirnya membuka matanya. Ada apa, ahli gaib? Ryan Wijaya sudah sadar. Apa? Ini tidak mungkin. Kan katamu sendiri, jentik penghisap nyawa bisa membuat anak itu tertidur selamanya. Keluargaku mencari orang sakti. Mereka membunuh jentik penghisap nyawaku. Aku bahkan terkena imbasnya. Lalu sekarang bagaimana? Sudah 5 tahun aku menekan keluargaku. Mereka hampir tidak bertahan lagi. Mau menyerahkan paten navigasi kuantum. Sekarang kau bilang Ryan Wijaya sudah sadar, lalu rencanaku selama 5 tahun ini sia-sia dong. Tuan Chen, tenang dulu. Aku masih punya cara lain. Kalau begitu hanya bisa begitu. Kali ini, jangan sampai ada masalah lagi. Tuan Chen, tenang saja. Kali ini aku tidak akan ragu lagi. Langsung kubunuh dia. Ayum,
Kamu dan anak itu ada di mana? Yanzi. Liontin ini kamu simpan baik-baik. Nanti, seberapapun jauhnya kita berpisah, selama liontin ini ada di dekatmu, aku bisa merasakan keberadaanmu. Ini dari kampung halamanku. Ayun. Sepanjang hidupmu, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Hanya boleh bersamaku. Paman, kenapa kamu? Kalau anakku masih hidup, sepertinya sudah sebesar dia ya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Mamaku bilang, nyawa adalah hal yang paling berharga. Tidak boleh diremehkan, nyawa siapapun. Kalau ayahmu, Ayahku ada di planet bumi, belum ketemu. ternyata dia anak yatim. Iya. Nyawa memang sangat berharga. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa, lalu apa artinya hidup? Kamu kehilangan apa? Aku bantu kamu cari, pasti ketemu. Aku sudah menghabiskan banyak uang, mencari ke seluruh negeri, tapi tidak ketemu. Kamu anak kecil bisa bantu aku cari apa? Berita dari stasiun ini. Hari ini di Taman Tengah Danau, ada seorang anak kecil yang ajaib menolong warga sekitar mengambil barang-barang yang tidak sengaja jatuh ke danau dan mengembalikan semuanya. Berikut adalah laporan lengkapnya. Wah, benar-benar ketemu. Lumayan hebat, ini jam tanganku. Ini juga bisa ketemu? Hebat, luar biasa. Ini terlalu ajaib. Ini anak kecil di TV ini kamu? Kamu benar-benar bisa bantu aku cari Ayun? Ya, Arif Wijaya. Kamu jago sekali mencari barang? Bisa pakai alat ajaibmu itu untuk membantuku mencari menantu dan cucuku, ya? Tidak masalah. Arif, Ada apa, Arif? alat serbagunanya kehabisan energi. Nenek, paman, kalian jangan panik. Aku akan kembali ke pesawat sekarang untuk mengisi energi alat serbaguna. Arif, kamu kemana, Arif? Arif, Anak ini. anak ini lari kemana? Anak ini. Ibu, ada masalah besar. Keluar dan bayar nyawamu. 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 Ini bagaimana? Pak Ryan, akhirnya Anda datang. Pekerja yang kecelakaan namanya Budi Hartono. Dia tiba-tiba meninggal saat sedang kerja shift malam. Penyebab kematian yang pasti masih harus menunggu hasil otopsi. Tapi para bajingan ini menghalangi kami di sini. Bahkan ponsel saya juga mereka rampas. Halo semuanya, saya dari grup Wijaya saya. Ryan Wijaya, hari ini adalah hari kematianmu. Bagus, alat serbaguna sudah pulih energinya. Kemana perginya semua orang? Ganti nyawa, suruh dia ganti nyawa, ganti nyawa. Berani-beraninya mengganggu teman-temanku. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Cara kalian begini tidak akan menyelesaikan masalah. Pak Gu sudah datang. Pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Teman senegaraku di pabrik kalian meninggal karena kerja berlebihan. Kami juga yang mengurus jenazahnya. Kalian para kapitalis ini memang memakan darah manusia, ya? Kapitalis, ganti nyawa. Ganti nyawa. Semuanya, tenang saja. Perkara ini aku pasti akan menanganinya sampai tuntas. Jika ini memang tanggung jawab pabrik kami, aku pasti akan memberi ganti rugi tanpa syarat. Aduh, suamiku. Kau tinggalkan aku dan anak yatim piatu ini. Bagaimana kami bisa hidup? Kami bekerja mati-matian untuk kalian. Ujung-ujungnya, akhirnya tidak ada yang mengurus jenazah. Saudara-saudara, perasaan seperti ini. Bisakah kalian terima? Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ini kan nyawa manusia.
Kau mau selesaikan dengan uang? Tidak mungkin, saudara-saudara. Kami mau nyawamu. Ganti nyawa, ganti nyawa, ganti nyawa, ganti nyawa. Mati kau. Jangan ganggu mereka. Jangan sakiti Paman. Paman, kamu tidak apa-apa? Arif Wijaya, kenapa kamu datang? Aduh, Arif Wijaya, kamu datang sangat tepat waktu. Lagi-lagi kamu menyelamatkan anakku. Nenek, ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggu kalian. Bocah kecil. Cepat, taruh senjatamu yang jelek itu. Simpan saja. Jangan kira dengan gaya berpakaianmu yang seperti alien bisa menakuti kami. Kami bukan orang yang lemah. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Masih tidak mau melawan kami? Kamu pikir dirimu bisa sehebat apa? Astaga, senjata laser. Istri keluarga Chen ini bisa membunuh. Kami tidak bisa melakukannya. Kalian sendiri yang harus menyelesaikannya. Kalian telah membunuh suami saya. Masih mau membunuh seluruh keluarga saya juga? Saya memasukkan asam sulfat kuat ke dalam pistol ini, bisa mengkorosi tubuh, hanya tinggal genangan air pasti menghilangkan jejak dengan sempurna. Paman, katakan mana yang mau dibunuh pertama? Biar saya berpikir. Mama, aku takut. Bos, tidak ada yang menyuruh kami. Kami melihat Budi Hartono sudah mati. Ibu dan anak yang ditinggal itu kasihan. Makanya, Membantu ibu dan anak itu untuk mendapatkan keadilan. kamu lihatlah kami yang hanya ibu dan anak yang ditinggal. Kasih kami sedikit uang santunan. Kalian mau berapa banyak? 2 juta. 2 juta. Budi Hartono belum diautopsi. Bagaimana dia mati masih tidak jelas. Bagaimana kamu bisa berani meminta harga tinggi? Tidak, ini juga nyawa manusia. Apakah nyawa kami tidak berharga? Anak, lebih baik kita ikut mati bersama ayahmu. Tidak bisa hidup lagi. Rio Aditya, kamu begini, ambil 5 juta dari rekening pribadi saya. Ambil 5 juta dari rekening pribadi saya sebagai uang santunan. Ya. Tunggu, Kamu mau apa? lagi pula orangnya sudah mati, jadilah target latihan saya. Wah, dia bangkit dari kematian. Apa yang kamu lakukan? Cepat berbaring. Aduh, ini. Sebentar lagi aku akan ditembak meriam. Aku tidak mau benar-benar mati. Bagus. Ternyata kalian hanya berpura-pura. Katakan, siapa yang menyuruh kalian bermain sandiwara ini? Omong kosong. Itu Pak Chen, dia pingsan. Kami hanya salah menilai. Iya, aku koma dan dikira mati mendadak. Pagu kamu. Kamu tidak perlu ganti rugi 2 juta untukku. Kalau mau ganti rugi, 200.000 saja. Aku beli suplemen nutrisi untuk menguatkan badan. Sudah begini masih memikirkan uang. Kamu anggap kami bodoh. Arif Wijaya, kamu bilang, bagaimana menghukum orang jahat yang serakah ini? Ini alat deteksi kebohongan. Kalau mereka berbohong, alat ini akan melepaskan gelombang listrik 100.000 volt untuk menstimulasi otak. Mereka akan tidak terkendali mengatakan yang sebenarnya. Aduh. 100.000 volt, orangnya bisa gosong. Ayo, pasang alat ini padanya. Mereka, Chen Debin hanya memberi kami 200.000. Kami kembalikan uangnya. Jangan laporkan ke polisi ya. Saat ayahmu masih hidup, Chen Debin sudah musuh bebuyutan keluarga Gu. Sekarang berani-beraninya mencelakaimu. Rio Aditya, bawa mereka pergi. Tangani sesuai aturan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Baik. Aduh, jangan. Berdiri. Bodoh. Halo. Aku gagal di sini. Sekarang giliranmu. Senjata apa ini? Kekuatannya sangat besar. Ini adalah senjata laser super berenergi, terbuat dari besi langit dari planet kami. Ini dari Mama. Diberikan untuk melindungiku. Oh iya, kekuatannya sangat besar. Jarak tembaknya sekitar. Yancy, Iya. selama bertahun-tahun kamu koma ini,
Chen Debin, untuk mendapatkan sistem navigasi kuantum milik keluarga Gu, selalu dengan segala cara menekan keluarga Gu jika dana keluarga Gu masih belum tersedia. Ibu, tenang saja. Karena aku sudah bangun, aku tidak akan membiarkan Chen Debin si bajingan ini berhasil. Oh iya, besok aku ada janji dengan David Gunawan dari Modal Makmur untuk bertemu di perusahaan. Modal makmur. Hmm, Itu kan dana internasional kamu, yakin bisa? tentu saja aku yakin. David Gunawan dari Modal Makmur itu adalah seorang penggemar astronomi. Aku sudah siapkan sebuah meteorit untuknya. Aku yakin dia pasti akan suka. Paman, aku juga mau lihat meteorit, boleh? Tentu saja boleh. Ibu, bagaimana kalau kalian pergi dulu sebentar lagi? Asisten Jiang akan jemput aku dan Arif Wijaya. Baik. Arif Wijaya, kita ke seberang dulu tunggu mobil. Selamat tinggal, Nenek. Ayo pergi, jadi anak baik ya. Ayo. Hati-hati, Tuanku. Ya, ahli gaib. Ada apa lagi ini? Bapak Chen ini, kemampuannya sangat tinggi. Lalu sekarang bagaimana? Tenang saja Bapak Chen, saya masih punya satu jurus rahasia. Pasti bisa mengalahkannya. Bagus, kalau begitu cepat gunakan. Saya sedang terluka sekarang. Harus menyepi dulu selama 5 hari untuk memulihkan luka saya. Tidak bisa, paling lama 3 hari. Dalam 3 hari ini, saya harus mendapatkan paten navigasi kuantum. Kalau tidak akan sempat mengikuti konferensi investasi Kota Bahari minggu depan. Baik, 3 hari ya. Baik. Ryan Wijaya, aku belum selesai denganmu. Arif, tadi itu bagaimana caramu melakukannya? Aku kalau sudah besar ingin jadi prajurit pasukan penjaga Bima Sakti. Hal seperti itu gampang banget. Gampang banget. Ini mobil dengan kecepatan 130 km/jam. Kamu ini nak. Baik, aku mengerti. Pak Rian, Pak David Gunawan dari Modal Makmur segera tiba. Baik. Paman, ini meteorit yang kamu maksud? Iya. Ini saya beli dengan harga mahal. Ini... Pak Ryan, Pak David sudah sampai di lantai bawah. Baik. Saya akan menyambutnya sendiri. Arif, main pelan-pelan ya, jangan lari-larian. Batu ini ada masalah ya? Arif Wijaya. Kamu mau apa? Beginikah cara Pak Arif menyambut tamu? Nak kecil. Pak David, konon katanya Bapak penggemar astronomi. Entah Bapak suka atau tidak. Ini meteorit Ceko. Wah, Pak David, ternyata Bapak memang ahlinya. Kelahiran meteorit Ceko bisa ditelusuri hingga 15 juta tahun yang lalu. Di permukaan meteorit ini terdapat tekstur yang halus, seolah seluruh alam semesta meninggalkan jejaknya padanya. Sungguh indah sekali. Tapi meteorit ini bermasalah. Kalau Paman David tahu pasti akan sangat marah. Bagaimana cara memberitahu Paman? Sejujurnya Pak David, beberapa tahun ini kesehatan saya juga terganggu. Perusahaanku susah bergerak maju. Sangat membutuhkan investasi untuk mengatasi kesulitan. Bapak juga tahu, grup Wijaya kami telah mengembangkan sistem navigasi kuantum. Prospek pasarnya luas, dan dengan perusahaan Bapak memiliki filosofi bisnis yang sama, serta budaya perusahaan yang serupa. Entah Pak David, apakah Bapak bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Pak Arif, ketulusanmu saya lihat. Kali ini saya pulang ke tanah air membawa dana 20 miliar. Tujuannya untuk mendukung perusahaan lokal. Karena kita memiliki minat yang sama, maka saya akan... Pak Arif, ternyata caramu hebat juga. Bisa-bisanya mau menggunakan batu rusak menipu. Investasi 20 miliar, kamu hahaha. Kalian adalah... Bapak David ya, senang bertemu Anda. Saya Chen Debin dari grup Halim. Saya juga sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk Bapak David.
Yang disiapkan Ryan Wijaya untuk Anda hanyalah sepotong kaca buatan. Sedangkan yang saya punya ini adalah meteorit besi arin yang asli. Bapak David, silakan lihat baik-baik. Perhatikan dengan saksama. Apa ada gelembung kecil? Wah, benar ada. Bapak David, Pak Xie yang ini pasti Anda sudah pernah mendengarnya. Ketua Asosiasi Astronomi dan Meteorit. Barang yang dia nilai yang asli tidak mungkin palsu. Yang palsu juga tidak mungkin jadi asli. Tidak mungkin jadi asli. Ini cuma kaca sampah, berasal mau mengaku sebagai meteorit. Konyol. Pak Xie, ini kan saya beli dari Anda. Bapak Ryan, jangan asal menuduh. Kapan dan di mana Xie ini pernah menjual meteorit kepada Anda? Baik, rupanya kalian bekerja sama menipu saya. Ryan, baru sekarang menyadarinya. Sudah terlambat. Ingin menarik investasi untuk balik modal? Jangan harap. Bapak Ryan, dalam hidup ini kejujuran adalah dasar. Saat memilih mitra kerja yang paling saya hargai juga adalah kejujuran. Anda menggunakan tipu muslihat licik seperti ini untuk menipu kepercayaan saya. Saya rasa Anda tidak layak bekerja sama dengan kami. Si tua bangka ini keterlaluan. Berani-beraninya mengganggu paman. Saya harus cari cara untuk memberinya pelajaran. Ada ide. Bapak David, yang khusus disiapkan Bapak Chen untuk Anda meteorit besi arin ini, baik dari segi penampilan maupun tingkat kesempurnaannya, bisa dibilang barang koleksi yang luar biasa. Nilainya paling tidak puluhan miliar. Bapak David, hahaha. Bagaimana kalau kita pindah ke perusahaan saya untuk menikmati batu permata ini bersama? Bapak David. Kalian bilang yang disiapkan pamanku dengan hati-hati adalah sepotong kaca sampah. Berani tidak bertaruh dengan saya. Pergi sana. Bocah sialan, dari mana kau? Jangan menghalangi. Hei, orang tua. Jangan-jangan kamu takut. Bahkan tidak punya nyali untuk bertaruh dengan anak kecil. Di kamu ini. Kelihatannya juga tidak punya kemampuan hebat. Kamu? Baiklah, baiklah. Kamu mau bertaruh ya? Mau bertaruh apa? Aku bertaruh ini bukan sekedar kaca, tapi adalah batu pelindung yang sangat langka. Hahaha. Nah, kamu tahu apa itu batu pelindung? Itu adalah meteorit yang terbentuk di alam semesta selama ratusan juta tahun. Jangan bilang di planet bumi ini, di seluruh alam semesta pun sangat jarang ditemukan. Pak Xie, karena anak brengosan ini ingin bertaruh, beri dia kesempatan. Tapi karena ini taruhan, maka harus ada taruhannya kan? Arif Wijaya, jangan bertaruh dengan mereka. Paman, tenang saja. Aku pasti menang. Tapi... Ryan Wijaya, kenapa? Kamu koma selama 6 tahun ternyata menjadi pengecut seperti ini. Bahkan tidak seperti anak kecil ini. Kalau kamu benar-benar tidak berani bertaruh, maka kamu pulang saja jadi pengecut. Kamu baru pengecut. Keluargamu juga pengecut. Hei bocah brengosan, berani kamu menghina aku pukul kamu. Lepaskan. Lepaskan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Nak kecil, kamu benar-benar mau bertaruh dengan kami? Iya, kamu tidak berani. Kalau begitu minta maaf pada pamanku, lalu ganti rugi dia 5 juta. Hahaha, baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin melihat bagaimana caramu mengubah bola kaca ini menjadi batu pelindung. Hahaha, kamu perhatikan baik-baik dan kamu juga. Batu ini adalah buatanku. Bahkan jika kamu remukkan menjadi debu, itu tetap kaca. Arif Wijaya, apakah ini benar batu pelindung? Iya, ini kan aku menemukannya di planet Primadona. Tentu saja asli. Wah, luar biasa. Begitu pegang batu ini, langsung merasa segar bugar. Pandangan jadi jernih. Pak Xie, ini apa-apaan? Bukannya katamu ini cuma kaca pecahan? Tidak mungkin. Batu itu jelas-jelas palsu buatanku. Masa bisa jadi batu pelindung? Sudahlah, walaupun asli harus bilang palsu. Tidak baik kalau begini. Diam. Ryan Wijaya, lagi mau main apa nih? Masa mau menipu Pak David cuma pakai plastik yang bisa bersinar? Kakek brengsek sampai sekarang masih keras kepala. Ini batu pelindung atau bukan? Bukan kau yang tentukan. Pak Xie yang berhak bicara. Aduh, ini aku.
Ini, aduh perutku sakit. Aduh, aku tidak tahan. Aku harus cepat ke toilet. Xie Zhongming. Asli atau palsu? Pak David sudah tahu jawabannya. Silakan saja Pak Chen. Silakan apa? Aku belum mau pergi. Bapak Ryan, batu pelindung ini bisa diberikan padaku? Asalkan bisa membantu Paman, Arif Wijaya rela memberikan batu pelindung ini kepada Paman. Terima kasih Arif Wijaya. Paman sangat menyukainya. Haha, Bapak David, meteorit milik Ryan Wijaya ini memang agak sedikit lebih berharga. Tapi meteorit besi arin milikku ini, itu juga bukan barang palsu. Anda juga sudi menerimanya, kan? Ini? Paman David, di dalam meteorit yang diberikan orang tua ini ada radiasi. Kalau kamu mau selamat, cepat buang. Bocah sialan, kamu ngomong apa lagi? Aku tidak ngomong sembarangan. Di dalam meteorit ini memang ada radiasi. Saat aku berkelana di antariksa, sudah sering melihatnya. Berkelana di antariksa? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu adalah alien? Betul, aku memang alien. Bapak David, dengarkan ini. Ini kan cuma bocah sialan yang suka berkhayal. Perkataannya bisa dipercaya. Bapak Ryan, aku harus menasihatimu. Meski transaksi gagal, persahabatan tetap terjaga. Jangan sampai demi keuntungan kau menghalalkan segala cara. Pamanmu ini benar-benar keras kepala. Malah buru-buru mencari maut. Aku hitung berapa lama lagi kau bisa hidup. Arif Wijaya. Punya ibu tapi tidak punya didikan ayah. Sama sekali tidak beradab. Bapak David, tidak perlu marah padanya. Ikut aku. Aduh, bahaya-bahaya. Kamu tinggal 2 detik lagi, bukan 1 detik. Bapak David. Bapak David. Oke. Ryan Wijaya, kamu sudah berbuat kesalahan besar. Pak David mengalami masalah di tempatmu. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Aku tak perlu kau ajari cara kerjaku. Kamu baik-baik saja. Tolong aku. Arif, bisakah kamu menolong Pak David? Tentu saja bisa, tapi dia tidak percaya padaku. Jadi aku tidak mau menolong. Arif, ini juga nyawa seseorang. Tolong bantu, Pak. Boleh? Baiklah, demi Pak. Aku akan selamatkan nyawanya. Pak David akan segera sadar. Hanya dengan cahaya biru ini, kamu masih berharap bisa menyelamatkan orang. Tunggu saja. Pak David. Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Pak David, pasti Ryan Wijaya. Batu yang dia berikan padamu, yang membuatmu pingsan. Ryan Wijaya. Kamu masih belum cepat-cepat datang ke sini. Minta maaf pada Pak David. Arif, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu tahu meteorit ini mengandung radiasi? Sudah kubilang, saat aku berkelana di antariksa, aku pernah menemui banyak meteorit seperti ini. Mereka selalu bersama serpihan ruang angkasa, menyerap logam berat dari serpihan itu. Jadilah mengandung radiasi. Pertama kalinya. Aku pertama kali melihat pemandangan ajaib seperti ini. Apa istimewanya? Paman David, asal kamu tanda tangani kontrak dengan pamanku, aku bisa ajak kamu naik pesawat ruang angkasa keliling luar angkasa. Beneran? Sepatah kata seorang pria terhormat tak bisa ditarik kembali. Wah, bagus. Pak Ryan, sepertinya 20 miliarku ini tidak akan keluar dari grup Wijaya kalian. Baik. Asisten David, siapkan kontraknya. Pak David, keputusan Bapak. Keputusan seperti ini terlalu gegabah ya. Pak Chen, uangku sendiri mau dipakai bagaimana? Tak perlu kau ajari aku. Pak David, maksudku, kamu jangan dengar perkataan bocah kecil ini. Sekarang dia bisa kasih kamu meteorit palsu. Kalau kerja sama nanti, bisa saja dia memalsukan sesuatu. Cukup. Berdasarkan Pak Ryan bisa membesarkan anak yang begitu hebat, aku percaya diri dengan kerjasama. Pak Ryan. Paman David, pamanku orang baik. Kamu pilih perusahaannya, tidak salah. Ryan Wijaya, bahkan jika kamu dapat pendanaan hanya akan menguntungkan aku. Setelah kamu mati, semua ini akan jadi milikku. Pak David, semoga lain kali kita bisa kerjasama dengan sukses. Ayo kita pergi. Jangan pergi. Bocah kecil, mau apa lagi kamu? Menepati janji, perbuatan pria terhormat. Tua bangka, jangan-jangan kamu tidak terima kalah. Pergi sana, aku tak ada waktu main denganmu. Jangan pergi, hancur. Tak bisa menghadapi orang lagi. Aduh, memalukan sekali. Silakan Pak David, silakan.
Aneh, kenapa ada di tubuh paman batu energi dari galaksi M52 dan ada aroma ibu? Jangan-jangan dia adalah ayahku? Aneh, kenapa paman punya batu energi M52? Jangan-jangan batu energi ini adalah hadiah cinta dari mama untuk ayah? Jangan-jangan paman adalah ayahku dari planet bumi? Nak, apa kamu tidak merasa Arif Wijaya mirip denganmu waktu kecil? Dan namanya juga mirip dengan Leontin Bintang yang ditinggalkan menantuku. Bu, apa yang ingin ibu katakan? Langsung saja. Sejak Ayun pergi, kamu selalu murung. Menurutku Arif Wijaya anak yang baik. Bagaimana kalau kita angkat dia sebagai anak angkat? Setidaknya keluargaku punya penerus. Tidak bisa. Kalau Ayun pulang membawa anaknya, lalu melihat Arif Wijaya, pasti hatinya tidak enak. Aku ini orang asing. Bagaimana mungkin aku anak paman? Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak memperlakukan Arif Wijaya sebagai anakmu, aku akan menganggapnya sebagai cucuku. Kalau bukan karena dia, modal makmur mana mungkin mau menyuntikkan dana ke grup GU. Arif Wijaya adalah pembawa keberuntungan keluarga kita. Aku mau mengadopsinya. Baiklah, Bu. Aku juga tidak bilang mau mengusir Arif Wijaya. Aku akui dia sebagai anakku. Bagaimana? Dana 20 miliar dari modal makmur itu. Prosesnya butuh waktu seminggu baru bisa cair. Tapi 3 hari lagi, kita harus mengembangkan produk baru untuk menghadapi pameran investasi Kota Bahari. Tapi saat ini grup kita kekurangan dana. Tidak ada uang lebih. Nenek, paman, kalian kekurangan uang? Dug, dug, dug. Arif, bagaimana kamu melakukannya? Sekarang kami menyiarkan berita darurat. Bank Kota Bahari telah dirampok. Brankas kehilangan uang tunai 100 juta. Warga diharapkan aktif memberikan informasi. Arif, jangan-jangan uang ini adalah 100 juta dari bank itu. Aku belum belajar cara mencetak uang. Jadi aku ambil uang dari brankas bank dan bawa ke sini. Aduh, nak, ini melanggar hukum loh. Cepat kembalikan uangnya. Baiklah. Nak, kemari. Arif, Bapak tahu kamu berniat baik untuk kami. Tapi di planet bumi ini, cara mendapatkan uang seperti ini itu ilegal. Kalau mau cari uang, harus dengan kedua tangan kita. Dan otak kita, mengerti? Pak, aku ingat. Arif, kamu suka sama Bapak? Suka, Bapak orang baik. Kalau begitu, sebelum kamu menemukan ayahmu, anggap saja Bapak sebagai ayahmu ya? Boleh? Yeay, aku punya ayah! Aku punya ayah! Ayah, kalung ini siapa yang kasih? Kalung ini dari istriku. Tidak baik. Ada orang jahat. Nenek, ayah. Kalian cepat masuk ke ruang istirahat. Arif ngantuk, mau tidur di dalam. Baik, baik, baik. Ayo kita pergi. Ingat, hari ini hanya ada satu tujuan. Mengambil nyawa Ryan Wijaya. Perlu kubukakan pintu? Siapa kamu, Nak? Nama saya Arif Wijaya. Ayah saya Ryan Wijaya. Kalian cari ayah saya? Bos, lebih baik kita ikat dia untuk mengancam Ryan Wijaya, biar dia menyerah. Iya, biar dia tukar nyawa dengan nyawa. Nanti kita bunuh Sandera, tanpa sepengetahuan siapapun, biar keluarga Ryan punah. Kalian musuh ayah saya.
Kami dibayar untuk menyelesaikan masalah. Nah, bunuh orang itu keahlian kami. Nah, ini salahmu sendiri. Sebentar lagi Om akan membuatmu mati dengan cepat. Di jalan menuju alam baka. Ayahmu akan menemanimu. Maaf, saya juga profesional. Dabau, kamu juga turun lihat. Kalau si pembunuh gagal, kamu manfaatkan kesempatan untuk bertindak. Pak, pembunuh itu profesional. Saya turun juga tidak bisa bantu. Dabau, lebih baik waspada. Kalau mereka tidak bisa, kamu kirim mereka sendiri ke alam baka. Tapi saya ini... Tapi apalagi, cepat pergi. Oh iya, bawa ini. Bawa. Ini... Cepat pergi, cepat. Ryan Wijaya, malam ini kamu harus mati. Maaf, aku juga profesional. Wah, apa-apaan ini? Anak kecil. Kamu pikir ini CS sungguhan? Siang tadi aku baru belajar kungfu Cina. Pas banget buat latihan sama mereka. Om lagi nggak ada waktu buat main sama kamu. Ayo maju sini. Serang! Dasar anak kecil, cari mati. Kalian payah banget sih. Sial. Ryan Wijaya. Matilah kau. Ryan Wijaya, mati kau. Kamu mencari aku? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Jual teknologi paten itu kepada kami. Aku akan biarkan anjing sialanmu hidup. Kalau tidak... Kalau tidak, bagaimana? Masih mau terus membunuh orang? Daniel Halim, kamu sudah mahir melakukan hal ilegal ya, kerjaanmu. Ayahku adalah Chen Devin. Bahkan kalau aku benar-benar membunuh orang, tidak ada yang berani menangkapku. Percaya diri sekali. Inilah yang disebut kekuasaan. Ryan Wijaya, cepat jual barang itu kepada kami. Kalau tidak, kubunuh kau. Baiklah. Ayo maju. Hah, ini pilihanmu sendiri. Putar, 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 putar. Berhenti. Ore! Kamu menyakiti ayahku. Kalian berbuat seperti ini padaku. Ayahku tidak akan membiarkan kalian. Apakah mungkin ayahmu masih mengirim pembunuh untuk menyerangku? Iya betul, masih ada pembunuh. Mereka akan datang segera. Hehe, yang kamu bicarakan adalah 4 orang di bawah itu. Orang bodoh, hahaha. Apa ini? Mereka sudah saya taklukkan. Kamu. Jangan. Urusan antara orang dewasa, anak-anak jangan ikut campur. Kamu berani tidak keluar, biarkan aku duel dengan Ryan Wijaya? Meskipun aku masih kecil, tapi tidak bodoh. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan aku, masih berani duel dengan ayahku? Kamu. Ryan Wijaya, kamu jangan terlalu lama sombong. Grup Wijaya selama 6 tahun ini, asetnya menyusut. Kamu berbaring di tempat tidur selama 6 tahun. Semuanya kamu lupakan. Aku beritahu kamu. Kamu terus melawan keluarga Chen kami. Terus bertahan. Tidak akan ada hasil baik. Aku menunggu kamu bersujud dan memberikan paten kepada kami pada hari itu. Kalau begitu, sepertinya tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Kamu, apa yang kamu katakan? Menyewa pembunuh, pembunuhan yang gagal, pengancaman dan pemerasan. Daniel Halim. Sekarang seluruh internet. Semuanya adalah saksi saya. Kamu hanya menunggu hari di mana kamu akan menghabiskan hidup di penjara. Tidak. Ayah, selamatkan aku. Aku ingin pulang.
Kalian, berdasarkan apa menangkap aku, Ryan Wijaya? Aku tidak akan membiarkan kamu. Kamu tahu siapa ayahku? Masuk. Sekelompok orang bodoh. Ayah, ini ponsel yang kamu bilang? Mirip dengan komunikator di planet kita. Arif Wijaya kasihan, sudah besar belum pernah main ponsel. Arif Wijaya. Arif Wijaya, ayah main game dengan kamu ya? Baiklah, baiklah. Ayo. Menang, ya menang. Arif Wijaya, kamu hebat. Ayah, Ya. kalau kamu benar. Ayah saya di planet bumi, baguslah. Arif Wijaya, baiklah, patuh. Sudah larut, cepat tidur. Ayah, kamu bisa cerita tentang kamu dan Mama Ayun? Baiklah. Saya kenal Mama Ayun 8 tahun lalu. Mama Ayun seperti dewa. Datang ke ayah. Kuat dan lembut mengisi hati saya. Kekuatan seperti Mama. Ah? Kamu bilang apa? Siapa yang mengambil foto di laci saya? Untung tidak membakar ayun saya. Bapak Ryan, berkat teknologi baru pengajuan kita untuk pameran investasi sudah disetujui. Besok kita bisa ikut pameran investasi tepat waktu. Bagus. Jesse, siapkan semuanya untuk pameran investasi besok. Aku ingin ajak Arif Wijaya ikut. Arif, berkat kamu yang menyelamatkan Bapak David Gunawan, aku bisa dapatkan investasinya. Kalau tidak, grup Wijaya kita sulit ikut pameran investasi teknologi kali ini. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau ayah sudah selesai urusan ini, pasti ayah traktir kamu habis-habisan. Batu energi yang kutinggalkan di sisi Ryan merasakan kehadiran Arif Wijaya. Ryan, Arif, tak kira kalian bertemu secepat ini. Tunggu sampai urusanku selesai. Kita bertiga sekeluarga bisa berkumpul lagi di planet bumi. Tunggu aku ya. Bapak Halim. Di bawah kepemimpinan Bapak, Grup Halim langsung melesat jadi perusahaan terbesar di Kota Bahari. Untuk pameran investasi hari ini, Bapak jangan terlalu ketat ya. Kasih kami jatah dana juga dong. Gampang, santai saja. Kalian yang ikut aku pasti hidup kalian makmur. Wahahaha. Wah, Ryan Wijaya. Tak kira kamu berani datang juga. Pak Chen saja bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Ryan Wijaya.
Jangan kira aku tidak tahu. Modal makmur itu uang kecil saja. Dia tidak akan bisa dalam waktu dekat. Uangnya sama sekali tidak akan masuk. Hari ini kamu datang dengan muka tebal ke pameran investasi. Bagaimana? Ingin mendapatkan keuntungan tanpa modal? Hahaha. Grup Wijaya kami punya uang atau tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Pak Chen, jangan terlalu ikut campur. Ryan Wijaya. Pak Chen ini sebenarnya seangkatan dengan ayahmu, pengusaha senior yang seangkatan. Dalam waktu 6 tahun singkat ini, lagi-lagi mengalahkan grup Wijaya. Menjadi pemimpin di industri teknologi baru. Kamu bicara seperti ini sangat tidak sopan kan? Butuh waktu 6 tahun. 2 masa Senin dan 3 hari baru bisa mengalahkan ayah saya. Apakah itu hal yang hebat? Bajingan, apa yang kamu omongkan? Aku tidak mengada-ada. Kamu memang bodoh besar. Aku... Arif Wijaya benar, aku koma selama 6 tahun. Keluarga Chen memanfaatkan kesempatan dalam kesulitan, baru bisa dengan susah payah melampaui grup Wijaya kami. Sepertinya, jika dikatakan bukan hal yang membanggakan kan? Sudahlah. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. Tunggu dulu. Tunggu, Ryan Wijaya. Saya sarankan kamu jangan terlalu sombong. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah mengalahkan saya. Hahaha. Ryan Wijaya. Sekarang bukan 6 tahun yang lalu. Sistem transmisi kuantum sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Lalu Pak Halim, kenapa Anda tidak bisa mengembangkan itu? Kamu. Pak Ryan 6 tahun yang lalu mengabaikan bisnis karena seorang wanita dan menjadi pasien vegetatif selama 6 tahun. Sepertinya sudah tidak tahu siapa yang paling dihormati di dunia bisnis Kota Bahari sekarang. Hahaha. Saya sarankan Pak Ryan lebih baik mengalah kepada Pak Halim supaya nanti tidak kalah bahkan sebelum mendapat kesempatan naik ke podium. Saya tidak ingin berdebat dengan semua orang tentang siapa yang menang atau kalah. Kita masing-masing tunjukkan kemampuan kita. Kalau mau melihat ayah saya jadi bahan tertawaan, tunggu sampai kehidupan berikutnya. Arif, kita pergi. Ryan Wijaya, kamu jangan sombong. Hari ini saya akan membuat kamu datang tanpa bisa kembali. Konferensi investasi teknologi baru ini akan dimulai, silakan para bos mengambil tempat. Silakan Ketua Kamar Dagang Kota Bahari Mr. Yuan Wei Cheng membuka acara. Baik. Selamat datang. Kamar dagang kami selalu berkomitmen untuk mendukung perusahaan lokal yang baru berkembang. Perusahaan yang menang kali ini akan mendapatkan dana penelitian 10 miliar dan akan mendapat dukungan Kamar Dagang untuk memasuki ibu kota dan mencapai puncak di negara gemilang. Saya umumkan konferensi investasi teknologi baru Kota Bahari secara resmi dimulai. Silakan perwakilan grup Halim naik ke podium untuk presentasi. Ini adalah produk penelitian dan pengembangan terbaru perusahaan kami. Drone yang dikembangkan grup Halim dilengkapi dengan sistem GPS versi terbaru dan bahkan bisa terhubung dengan satelit. Tak heran grup Halim memang memiliki kemampuan lebih baik daripada sistem navigasi kuantum itu. Betul. Di planet kami lebih dari 100 tahun yang lalu sudah tidak menggunakan teknologi yang begitu kuno. Masih berani datang untuk ikut kompetisi, sungguh memalukan. Bocah nakal, kamu selalu bicara besar. Nanti ayahmu akan malu di atas podium. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa tertawa. Ayahku adalah yang terbaik di dunia, dia pasti tidak akan malu. Hah, kalau begitu tunggu saja, aku benci kamu. Aku ingat 6 tahun lalu Grup Wijaya sudah mendapatkan paten teknologi sistem navigasi kuantum. Dalam 6 tahun ini di seluruh negara Asia tidak ada orang yang bisa mengembangkan teknologi ini lagi. Selanjutnya silakan Bapak Ryan menunjukkan teknologi ini kepada kami, biar kami melihat bagaimana. Baik. Semangat, Ayah. Ryan Wijaya, saatnya kamu malu. Mulai. Para kolega sistem navigasi kuantum adalah proyek penelitian utama Grup Wijaya berbeda dengan GPS tradisional sistem navigasi kuantum, menggunakan sifat unik keadaan kuantum. Untuk membuatnya lebih aman dalam proses transmisi sinyal, lebih sulit diintervensi dan ditipu.
Setelah dikembangkan, akan digunakan secara luas di masa depan. Akan ada prospek pasar yang lebih besar. Grup Wijaya telah menembus hambatan teknologi. Membuka babak baru dalam navigasi kuantum selanjutnya, akan saya jelaskan secara bertahap. Ada apa? Bapak Ryan, sistem penelitian kami diretas. Apa? Pertunjukan dimulai. Cepat hubungi Departemen Teknis. Hasil penelitian dan pengembangan kita tidak boleh ada masalah sedikit pun. Baik. Ini apa sih keadaannya? Gagal gini aja? Ini kan masih presentasi. Bapak Ryan, jangan-jangan Bapak cuma siapin satu PPT buat ngegombalin kita semua ya? Nggak ada hasil yang ditunjukkan. Siapa yang tahu omonganmu beneran apa palsu? Kok pas di saat-saat begini ada masalah? Bisa jadi ini sengaja diatur sama Bapak Ryan. Mohon maaf, hadirin sekalian, ada masalah mendadak. Beri saya beberapa menit. Tim penelitian dan pengembangan kami bekerja siang malam dengan tekun mengembangkan baru bisa dapat hasil awal. Setelah saya selesaikan masalah peretasan ini, saya akan jelaskan perlahan ke hadirin. Menurut saya, bukan masalah mendadak, tapi sengaja dilakukan Bapak Ryan kan? Bapak Chen, maksud Bapak apa? Masa iya saya menggali lubang buat diri sendiri? Menggali lubang? Menurut saya kamu lagi nyelamati diri sendiri. Hadirin sekalian, teman-teman, sepengetahuan saya, Grup Wijaya sama sekali belum mengembangkan sistem navigasi kuantum apapun. Apalagi hasil awal. Semua ini adalah tipuan Ryan Wijaya. Untuk menipu kita semua, menipu para juri yang terhormat. Tujuannya adalah untuk menggelapkan dana miliaran ini. Kamu fitnah, kenapa? Terkena titik lemahmu ya? Jadi marah karena tersinggung. Ayo, pukul aku. Pukul aku. Sudah, berhenti. Kalau mau berkelahi, keluar saja. Di sini bukan tempat untuk kalian berbuat onar. Ketua Yuan, dia memalsukan data untuk menipu investasi. Dia juga menyia-nyiakan waktu kita semua. Menurut peraturan asosiasi dagang, bukankah seharusnya dia didiskualifikasi? Betul. Kalau asosiasi membiarkan penipuan seperti ini, itu tidak adil bagi kami. Betul kan? Betul, iya. Saya usul untuk membatalkan kualifikasi Grup Wijaya. Saya setuju. Diskualifikasi. Tenang semuanya. Pasti si tua bangka itu yang mengatur. Bagaimana cara menolong ayah? Direktur Gu, sudah 5 menit berlalu. Kalau Anda tidak bisa melanjutkan presentasi Anda, maka saya terpaksa membatalkan kualifikasi Grup Wijaya. Ketua Yuan, beri saya 1 menit lagi. Saya meminta bantuan hacker kelas dunia. Untuk meretas virus mereka, paling tidak butuh 10 hari. Ryan Wijaya. Punya paten pun percuma. Tetap saja bisa kukendalikan. Setelah kau didiskualifikasi, modal makmur menarik dananya. Paten kau harus menyerahkannya dengan patuh padaku. Bagaimana ini? Apa aku harus mengaku kalah? Turun saja. Saya umumkan. Pembatalan kualifikasi Grup Wijaya. Aku punya cara untuk memperbaiki videonya. Arif Wijaya. Ayah, aku bisa bantu ayah selesaikan masalah ini. Ryan Wijaya, kamu bawa anak kecil ini lagi sengaja mengulur waktu ya? Sayang sekali. Diulur berapa lama pun percuma. Hari ini kamu tamat. Pak Ryan bawa anaknya keluar dulu. Kalau sampai ribut, tidak enak dilihat. Ketua Yuan, beri saya waktu 10 menit lagi. Ayah, aku cuma butuh 1 menit. Ini bisa berhasil. Pak Ryan, teknisi kami sudah sampai. Baik, sekarang tergantung kalian. Sistem navigasi kuantum sekali berhasil dikembangkan, akan membawa manfaat bagi kota bahari kita, bahkan seluruh industri di Xiaguo. Kita beri Pak Ryan waktu 10 menit lagi. Terima kasih, Ketua Yuan. Arif Wijaya, terima kasih sudah membantuku mengulur waktu. Ayah harus percaya padaku. Aku benar-benar bisa membantu ayah. Ayah percaya padamu, Arif. Tapi beberapa teknisi ini... Mereka itu adalah talenta puncak di industri ini. Bagaimana kalau biarkan mereka coba dulu?
Pak Ryan, waktu 10 menit sudah habis, masalahnya sudah selesai. Ketua Yuan, waktu ini adalah uang. Kalau terus begini, tidak adil bagi yang lain. Kami tidak punya waktu untuk menemaninya membuang-buang waktu. Ryan Wijaya, bawa orang-orangmu pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Pergi sana, pergi. Bagaimana semuanya? Maaf Pak Ryan, kemampuan kami kalah. Tidak bisa menembus pertahanan yang mereka pasang. Dasar tidak berguna. Keluar. Maaf sudah membuang waktu kalian semua. Atas nama grup Wijaya, saya memilih untuk mengundurkan diri. Tunggu dulu. Masalah sesederhana ini Arif Wijaya saja bisa menyelesaikannya. Ayah sudah menyelesaikannya. Arif Wijaya, kamu benar-benar pembawa keberuntungan ayah. Pak Ryan, karena komputernya sudah diperbaiki, silakan lanjutkan. Baik, Arif Wijaya, tunggu ayah di sini dengan baik ya. Bahkan hacker top sekalipun bukan tandingan bocah ini. Mungkinkah dia benar-benar bukan orang planet bumi? Pak Chen, anak itu sangat aneh. Tangannya terluka, darah yang keluar ternyata berwarna biru. Aku curiga, dia sama sekali bukan orang planet bumi. Jika Ryan Wijaya benar-benar mengandalkan teknologi alien, maka aku pasti bukan tandingannya. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Lihat kan kakek kalah lagi sama ayahku. Sepertinya kakek sudah tua, tidak bisa menandingi ayahmu lagi. Arif Wijaya, kakek mengaku kalah. Benarkah? Arif Wijaya, kakek akan ambilkan air untukmu. Maafkan kakek ya. Pantas saja kamu sadar. Bocah kecil, kena racun rahasiaku. Bahkan jika kamu alien, kamu harus mati. Bisa jabat tangan? Baik, terima kasih. Arif Wijaya. Ayah. Arif Wijaya. Arif Wijaya. Pak Ryan, kerjasama yang kubicarakan tadi, dan juga aku. Arif Wijaya. Tak disangka racun di planet bumi bisa melukai Arif Wijaya yang nakal ini. Untungnya waktu itu aku mengambil batu energi untuk melindunginya. Seharusnya tidak apa-apa kan? Aneh, kenapa aku tidak bisa mendengar detak jantung anak ini? Ini... Arif Wijaya, dia sudah... Siap-siap kejut listrik. Ini bagaimana? Dokterku mohon tolong selamatkan Arif Wijaya kami. Ibu, anak ini sudah tidak ada detak jantungnya. Aku juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Masa sih? Ibu. Arif Wijaya. Arif Wijaya. Arif Wijaya. Asal kamu bisa hidup kembali, ayah rela melakukan apa saja. Arif Wijaya.
cahaya ini, Ibu? Ini, Kamu keluar dulu. Lupakan apa yang kamu lihat. Kalau berani membocorkannya, kamu tahu akibatnya. Baik. Pergi. Bu, Nenek. Ayah. Arif Wijaya sudah sadar. Cepat lihat. Ayah sangat khawatir. Nak, Arif Wijaya dan kamu, ini memang hubungan batin antara ayah dan anak. Batu energi ini yang menyelamatkanku. Mungkinkah ayah adalah ayah kandungku? Apa katamu? Anak kecil itu belum mati. Iya, Pak Chen. Aku melihatnya sendiri. Pergi! Racun mematikan seperti itu pun tidak bisa membunuhnya. Bagaimana ini? Panik apa? Ahli gaib. Akhirnya kamu keluar dari meditasi. Anak kecil itu bukan orang sembarangan. Racun mematikan pun tidak bisa membunuhnya. Oh iya, bukannya kamu bilang masih punya jurus pamungkas? Cepat gunakan. Aku sangat berharap mereka segera mati. Baik. Kalau aku suruh dia mati tengah malam, dia takkan bisa hidup sampai subuh. Dengan darah sebagai persembahan, hancurkan jalur hidupnya. Pergi. Yanzi, anak ini baru sembuh. Tubuhnya perlu pemulihan. Kamu tidak boleh terus membiarkannya main game. Mengerti. Nak. Yanzi. Nak. Nak. Yanzi. Yanzi, nak, kamu kenapa? Ada yang tidak beres. Nak. Yanzi. Bangun. Yanzi. Yanzi. Masih ada bagian mana yang tidak enak? Sudah tidak apa-apa. Nak. Arif Wijaya menyelamatkan nyawamu lagi. Arif Wijaya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa ayah lagi. Rasanya enak sekali punya ayah. Arif Wijaya. Siapa yang menyakitiku? Ahli gaib, sialan, kamu mati begitu saja. Arif Wijaya, dokter Arif Wijaya, dokter. Cepat datang, Arif Wijaya. Arif Wijaya. ini benar-benar keajaiban. Dia hanya tertidur. Tidak ada masalah lainnya. Bagus, bagus. Terima kasih. Arif Wijaya. Nenek sangat khawatir. Tertidur. Bu, aku sudah putuskan. Mulai sekarang, Arif Wijaya akan menjadi calon penerus grup Wijaya. Baik, baik, baik. Bu tidak keberatan. Jangan mengintip ya. Ayah sudah siapkan kejutan untukmu. Sudah, boleh buka mata sekarang.
Ayah, game di komputer ini semua boleh aku mainkan? Tentu boleh. Ruang gaming ini ayah siapkan khusus untukmu. Tetapi sekarang, setiap hari kamu hanya boleh main 1 jam untuk bermain game dengan leluasa. Di waktu lainnya, ayah akan menemani kamu melihat dunia, menemani kamu belajar apa yang dimiliki anak-anak lain. Arif Wijaya kita tentu juga harus punya. Ayah. Ayun, aku sekarang ada hal baru yang diperhatikan. Aku akan hidup dengan baik. Menemani Arif Wijaya tumbuh besar. Ini induk dari jentik ikatan hati. Orang yang menelan jentik ini akan dikendalikan oleh induknya. Jika induknya merasakan sedikit rasa sakit, maka jentik anaknya akan merasakan 10 kali lebih sakit. Ryan Wijaya, aku ingin kau merasakan penderitaan 10 kali lipat. Laksanakan sesuai rencana. Arif Wijaya, ayo kita foto keluarga. Baik, nenek duduk saja. Ayo. Siap-siap, dengarkan aba-aba saya. 3, 2, 1, cheese. Ibu. Ibu, kami sudah menemukan anak bungsu. Benarkah? Tuan muda sudah pulang. Kalian. Dia benar-benar cucuku. Ya, anakku. Anakku. Bagus-bagus, yang penting sudah pulang. Yang penting sudah pulang. Tanda lahirnya. Kok sama persis dengan punyaku? Kamu benar-benar ayahku? Ya. Betul. Aku, anak. Maaf, ayah telah kehilanganmu. Maaf, ayah jangan menangis. Evan akan sedih. Pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Mungkin aku harus pergi. Evan Santoso saya ambil dari panti asuhan. Kemudian saya bercerai. Lalu saya bekerja sambil membesarkan dia. Hidupnya cukup sulit. Evan Santoso ikut saya, juga mengalami banyak kesulitan. Anakku yang baik. Selama bertahun-tahun kamu hidup di luar, kamu telah mengalami kesulitan. Bapak Evan Sulen, enak tidak? Cepat bawa susu. Di sana masih ada ukur-ukuran baju. Suruh desainer datang ke rumah untuk membuat baju. Oh ya, dan juga untuk Evan Santoso kita, jangan pikirkan uang. Buat beberapa set lagi. Terima kasih, Nyonya. Mama. Anak asli paman sudah kembali. Arif Wijaya sepertinya menjadi yang tidak diperlukan. Arif Wijaya ingin pergi. Mama, anak asli ayah sudah kembali. Arif Wijaya sepertinya menjadi yang tidak diperlukan. Arif Wijaya ingin pulang ke rumah. Anak asli, Ryan Wijaya. Kamu sampai sekarang belum mengenali Arif Wijaya? Berani membuat anakku mengalami kesulitan? Sepertinya saya harus ke planet bumi. Wah, aku suka banget sama kamar ini.
cantik banget. Aku suka banget. Ini kamarku. Mama bilang akulah putra keluarga ini. Kamu cuma palsu. Aku nggak mau bersaing sama kamu. Aku juga nggak mau ngomong sama kamu. Kamu keluar. Yang harus keluar itu kamu. Ini rumahku. Apapun yang aku suka pasti jadi milikku. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Aku akan bilang ke papa. Kamu mukul aku, Evan. Sudah. Mama, dia mukul aku. Arif, ada apa ini? Iya, Arif. Kenapa kalian berdua berkelahi? Dia mau merebut ruang bermain yang papa kasih ke aku. Barang-barangku juga dia rusakin. Evan. Aku cuma mau main sama kakak. Kakak enggak mau. Lalu lempar gelas dan mainan ke aku. Terus dorong aku sampai jatuh. Kamu bohong. Evan itu anak yang paling baik. Dari kecil sampai besar nggak pernah bohong. Dia cuma belum pernah lihat komputer, pengen main sama kakaknya aja. Ibu Bapak Direktur. Kalau keluarga ini nggak terima Evan, aku bawa dia pergi aja. Hidup susah masih lebih baik daripada di sini dijahatin orang. Jangan. Arif. Minta maaf ke Evan. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Arif. Evan baru datang belum terbiasa. Lagi pula dia adikmu. Kamu mengalah dikit ya. Aku nggak salah. Kenapa aku yang harus minta maaf? Aduh. Jelas-jelas itu salah dia. Kenapa aku yang harus minta maaf? Ayah? Ayah bilang akan melindungi Arif. Sekarang kenapa tidak percaya padaku lagi? Arif, terima kasih telah menyelamatkan ayah. Mulai sekarang ayah akan percaya padamu tanpa syarat dan melindungimu. Ibu, aku ingin pulang. Tapi aku juga tidak tega meninggalkan ayah dan nenek. Mereka begitu baik pada kami, apa aku seharusnya tidak marah? Bu, Arif sudah 2 hari tidak pulang. Aku agak khawatir. Aku sudah menyuruh Pak Chen mencarinya. Ini juga salah kita. Sebelum semuanya jelas, sudah menyuruh Arif minta maaf. Harga dirinya begitu tinggi pasti tidak tahan. Bu, ini salahku. Aku akan mencarinya sendiri. Ayah, Evan ingin main game komputer. Temenin Evan dong. Evan? Ayah, Evan belum pernah main game komputer. Baiklah. Ayah pun akan menemanimu bermain. Halo. Cari kesempatan untuk membuat Ryan Wijaya memakannya. Cacing ini akan larut jika terkena air. Asalkan Ryan Wijaya meminumnya. Ayah, cepat pukul. Kamu pukul yang ini. Ayo. Hore. Ayo. Hore. Ayah, hebat sekali. Pak Ryan, ini jus jeruk yang saya peras segar untuk Bapak. Silakan dicoba. Evan Santoso, susu. Aku tidak mau minum susu, aku mau minum jus jeruk. Sakit. Evan Santoso ingin minum. Biarkan saja dia minum. Evan Santoso sedang dalam masa pertumbuhan. Setiap hari perlu minum susu untuk melengkapi nutrisi. Jus jeruk ini kadar gulanya terlalu tinggi, tidak cocok untuknya. Pak Ryan, ini jeruk pusar yang ibu tua khusus pesan untuk dibelikan untuk Bapak. Cepat dicoba. Baik. Tidak.
Ayo mari kita lanjutkan. Ayah, cepat mulai. Evan Santoso masih mau bermain. Kalau Arif Wijaya, pasti akan sangat dewasa dan tahu aku tidak enak badan. Baik Evan Santoso, mari kita lanjutkan. Ayah dalam bahaya. Mama, Arif Wijaya, Mama kamu sudah menerima pesan aku? anakku yang disakiti Mama pasti datang untuk melindungimu. Mama, Arif Wijaya tidak sengaja merusak foto. Sampai sekarang ayah belum ditemukan. Tetapi aku menemukan seorang paman yang sangat baik sebagai ayah dan seorang nenek. Mereka terhadap Arif Wijaya. Sangat baik paman yang baik. Arif Wijaya bicara tentang Ryan Wijaya. Tetapi anak paman sudah pulang. Jadi Arif Wijaya ingin meninggalkan. Anakku yang bodoh. Ryan Wijaya adalah ayahmu, ayah kandung. Paman Ren itu ayahku ya? Nasan sudah ya. Ibu, aku baru saja merasakan ayah dalam bahaya. Berani-beraninya mengganggu anak dan suamiku. Cari mati. Ryan, kamu kenapa? Ryan ini kenapa? Rina, cepat. Kenapa dia muntah darah? Cepat bawa Ryan ke tempat tidur. Ayah, cepat. Rina, kenapa dia bisa pingsan? Aku juga tidak tahu. Ayah muntah darah setelah minum jus jeruk. Rina Santoso, katakan yang sebenarnya. Apa yang ada di jus jeruk ini? Nyonya tua, aku akan jujur. Jeruknya diberikan Arif Wijaya padaku. Katanya Pak Ryan sangat suka jus jeruk. Dia menyuruhku untuk memastikan membuatkannya jus. Kamu bohong. Arif sudah 2 hari tidak pulang. Aku berkata jujur. Pagi ini saat aku keluar jalan-jalan, aku bertemu Arif di depan villa. Jeruk itulah yang dia berikan padaku. Dialah yang ingin mencelakai Pak Ryan. Arif, Selama kamu tidak ada, aku punya banyak kesempatan untuk beraksi pada Ryan Wijaya. kamu. Siapa kamu? Kamu siapa? Berdasarkan apa kamu memukulku? Kamu bilang siapa yang mau celakakan Ryan Wijaya? Dia cuma bajingan kecil. Ciao. Kamu sakiti ibuku, kamu orang jahat. Dan kamu juga. Kamu juga mengganggu Arif Wijaya ya? Perempuan jahat, lepaskan aku. Tunggu. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu pukul cucuku? Nenek, dia orang jahat. Cepat usir dia, pukul dia sampai mati. Muda-muda sudah punya niat jahat seperti ini. Pantasan saja kamu berani mengganggu Arif Wijaya. Semua karena dimanja orang dewasa. Aku merasa wajahnya sangat familiar. Siapapun kamu, aku tidak izinkan kamu berbuat onar di sini. Silakan kamu pergi. Arif Wijaya, kemari ke nenek. Nenek, dia adalah mamiku, calon menantu yang kamu cari. Kamu adalah ibu Ryan Wijaya? Mertuaku. Kamu adalah Ayun. Bagaimana ini? Celaka. Identitas Evan Santoso akan terbongkar. Nenek, ini benar-benar Ayun yang dicari ayah, yaitu mamaku. Kalau begitu, Arif Wijayalah cucuku. Ya. Pergi. Apa ini? Jangan takut. Foto yang setengah terbakar itu diberikan mama kepada Arif Wijaya untuk mencari ayah. Tapi Arif Wijaya tidak sengaja merusaknya. Jadi dia tidak pernah menemukan ayah. Anakku yang baik. Kamu sudah menemukan. Kamu sudah lama menemukan nenek dan ayah. Ryan, cepat sadar. Ayun yang kamu nantikan selama 6 tahun. Sudah kembali.
Mama, alat serbaguna Arif Wijaya kehabisan energi. Cepat selamatkan ayah. Ya. Ryan Wijaya. Anak kandungmu sudah lama berada di sampingmu, tapi kamu tidak mengenalinya. Setelah kamu sadar, aku akan bereskan ini denganmu nanti. Mama gambar ini untuk kamu. Mirip, kan? Lihat. Tulis ini. Tidak, lihat. Baik, begini caranya. Lihat ya. Mama, Papa sudah bangun. Ayun. Benar-benar kamu, Ayun. Ayun. Iya. Kamu pelan-pelan. Ayun. Cepat, tidurlah. Aku sedang bermimpi ya. Aku sedang bermimpi. Ayun. Aku sangat merindukanmu. Aku mencari kamu lama sekali. Kamu dan Arif. Kamu muncul dalam mimpi aku setiap hari. Sudahlah. Kalau kamu terus begini, akan ditertawakan oleh Arif. Ryan Wijaya. Aku sudah kembali. Aku belum memaafkan kamu. Kamu mau bilang apa? Kamu bilang, aku akan mendengarkan dengan serius. Papa malu-malu. Aku sudah mengirimkan anak ke samping kamu. Kenapa kamu tidak merawatnya dengan baik dan membuatnya tersakiti? Kalau Evan jatuh, tidak karena Arif, kamu jangan. Kamu bodoh. Arif adalah anak kamu. Kamu bilang Arif Wijaya adalah anak kita. Memangnya? Lalu tahi lalat Evan Santoso? Aku, Chu Qingyun, mana mungkin aku mendidik anak yang begitu kasar, tak tahu aturan dan suka memaksa. Iya juga ya. Lalu tahi lalat Evan Santoso. Cuman tato saja sudah bisa menipumu. Ryan Wijaya. Apa kamu tidur selama 6 tahun sampai otakmu jadi tumpul? Kamu bilang tahi lalat Evan Santoso itu adalah tato Ham. Kalau begitu, Rina Santoso membawa Evan Santoso untuk mengaku sebagai keluarga adalah rencana yang sengaja dirancang untuk menjebakku. Ayah, akhirnya kecerdasanmu kembali. Ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Ayo pergi. Pelan-pelan. Katakan siapa yang menyuruh kalian menyakiti anakku dan cucuku. Nyonya, pengumuman pencarian keluarga itu yang kalian pasang Evan Santoso memang punya tahi lalat. Kami tidak menipumu. Nenek kamu tidak mau Evan Santoso lagi? Jangan sentuh nenekku. Evan Santoso. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Jadi memang kau yang menyakitiku. Pak Gu, aku salah. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Aku bisa bicara jujur, tapi kau harus berjanji memenuhi satu syaratku. Kau tidak punya hak menawar syarat. Jangan sentuh ibuku. Evan, aku bukan ibumu. Dia ayah kandungmu. Kau tinggal di keluargaku dan tumbuh besar dengan baik ya. Dia bukan anak ayahku. Aku yang asli. Pak Gu, Evan benar-benar putra Bapak. Lihat, dia punya tanda lahir.
Anakku. Tanda lahirnya tidak terlihat palsu, Ibu. Itu bukan tanda lahir. Itu tato. Nenek, lihat. Lihat, ini baru tanda lahir. Arif, kau juga punya tanda lahir. Tidak, bukan. Evan juga punya tanda lahir. Pak Gu, percayalah padaku. Evan benar-benar putra Bapak. Harimau takkan memangsa anaknya sendiri. Kumohon, jangan sakiti dia. Keras kepala. Evan sakit, Evan! Kau? Bagaimana kau melakukannya? Tidak boleh. Bagaimanapun juga, aku harus tinggalkan Evan di keluarga Wijaya, biar dia hidup enak. Jangan sampai dia harus kembali ke pemukiman kumuh. Tuan Ryan, dia ini siluman. Dia mengalihkan perhatian, sengaja menghilangkan tanda lahir Evan. Tuan Ryan, percayalah padaku. Evan benar-benar anak Bapak. Masih belum menyerah juga? Evan benar-benar anak Tuan Ryan. Kamu dan anakmu ini sama-sama siluman. Berani sekali. Berani menghina istri dan anakku. Tuan Ryan, percayalah padaku. Evan benar-benar anakmu. Papa tidak mau Evan lagi. Masih tidak mau mengaku? Aku sudah melakukan tes DNA. Dengan Evan. Dulu aku percaya padamu, jadi aku tidak melihat hasilnya. Sekarang aku sudah melihatnya. Masih tidak mau mengaku. Tuan Ryan, aku salah. Tapi Evan tidak bersalah. Dia sangat menyukaimu. Bisakah dia tinggal di keluarga Wijaya? Jadi pelayan pun tidak apa-apa. Bawel. Aduh. Ibu, kenapa Ibu? Seseorang. Dari mana mereka datang? Bawa mereka kemana? Tidak. Ibu. Tidak. Ibu. Arif, puas. Itu namanya akibat ulah mereka sendiri. Ayun, senang kamu kembali. Wahahaha, akhirnya berhasil. Ryan Wijaya, kau kena jentik ikatan hatiku. Penderitaan yang kualami sekarang, kau akan rasakan 10 kali lipatnya. Hahaha, ku beri pelajaran karena merebut investasiku. Ku beri pelajaran karena merebut patenku. Ku beri pelajaran karena membuat anakku masuk penjara. Aku akan membuatmu menanggung penderitaan 10 kali lipat ini. Membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Aduh. Bu. Ryan. Mama, bukankah kamu baru saja menggunakan teknologi alien untuk menyembuhkan ayah? Kenapa dia pingsan lagi? Ini bukan komplikasi penyakit biasa. Kita harus cari tahu penyebab penyakitnya dulu. Aku akan cari dokter. Bu, percuma. Teknologi medis alien setidaknya lebih maju 100 tahun dari sekarang. Harus diobati sesuai penyebabnya. Aku tahu. Mama, ayah punya musuh bebuyutan. Namanya Cendebin. Arif pingsan waktu itu juga karena diracuni olehnya. Pasti ayah jadi korban ulahnya. Cendebin. Mama. Aku antar kamu cari dia. Ya Tuhan, kumohon, lindungilah anakku dan keluarganya. Mereka baru saja bisa berkumpul kembali, jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Ryan Wijaya. Merasakan sakitnya? Selanjutnya akan lebih menyakitkan lagi. Kamu siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Kamu juga alien?
Memangnya kenapa kalau iya? Ibu hebat, dialah yang selalu menyasar ayah dan meracuni Arif Wijaya. Ibu akan membalas dendam untuk Arif Wijaya dan ayah. Lepaskan. Kita bicara baik-baik. Aku tanya, kamu jawab. Baik-baik-baik. Racun apa yang kamu berikan kepada Ryan Wijaya? Bukan racun, tapi ilmu santet. Santet, bagaimana cara mengatasinya? Alien itu kuat fisiknya, tapi otaknya sederhana. Asalkan aku bisa menahan dia, aku punya kesempatan untuk melawan balik. Cepat katakan. Ada cara mengatasinya. Turunkan pisaunya. Aku akan cari. Kalau kamu berani main licik, aku akan bunuh kamu. Baik. Turunkan pisaunya. Aku cari. Arif Wijaya. Manusia licik, aku tidak akan memaafkannya. Nyari mati. Yang nyari mati itu kalian. Aku tadinya berpikir setelah mengurus Ryan Wijaya, saat pergi ke rumahnya untuk mengambil mayat lalu membunuh kau anak kecil ini. Tak disangka kalian masuk perangkap sendiri. Ini bukan salahku. Pak Chen, anak kecil ini benar-benar alien. Hei, benar 100%. Hehehe, kalau dia dibawa ke laboratorium, dibedah dan diteliti, itu akan menjadi penemuan baru untuk Xia Guo, bahkan untuk seluruh dunia. Aku juga akan terkenal di seluruh Xia Guo. Bagaimana denganmu? Ingin ketenaran dan keuntungan, aku ingin mereka mati. Hanya dengan kalian? Ibuku adalah dewa perang planet. Kalian para antek kecil ini. Lebih baik cepat menyerah. Aku tidak percaya. Begitu banyak orang masih tidak bisa mengalahkanmu, seorang wanita dan seorang anak kecil. Anak kecil yang lancang. Hari ini aku akan mewakili Pak Chen memberi pelajaran yang baik pada kalian. Mulai. Serang. Mundur. Ah. Ini benar-benar ada alien. Cepat lari. Mau lari lagi? Kau mau apa? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Bagaimana cara menyembuhkan racun Ryan Wijaya? Oh iya, nyawa Ryan Wijaya masih di tanganku. Hahaha, bahkan jika aku mati akan kubawa Ryan Wijaya ikut mati. Hahaha. Jahat. Bu, biar aku saja. Milikku, racunku. Alien. Chen Debin, perhitungan licikmu gagal. Anakku akhirnya sadar. Arif Wijaya hebat. Ayun, aku pikir aku akan kehilanganmu lagi. Sudahlah. Aku tidak akan pergi lagi. Benarkah? Lalu 6 tahun lalu. Kau dan Arif Wijaya kemana? Dan planet Emi berdua yang kalian bicarakan itu di mana? Nanti aku akan ceritakan padamu perlahan-lahan. Aku tidak peduli siapa kamu.
Mulai sekarang kemana kamu pergi, aku ikut. Jangan lagi berpikir untuk meninggalkan aku. Dan Arif Wijaya. Arif Wijaya ingin bersama ayah dan ibu selamanya. Arif Wijaya, kamu sekarang sudah dewasa. Tugas untuk melindungi galaksi ini akan diserahkan padamu. Benar-benar hebat. Mama akan pensiun dan berbulan madu dengan papa. Wah, Lihat, Arif Wijaya juga kesepian sendirian. Bagaimana kalau kami memberinya adik? Bagaimana? Nenek, ayah dan ibu malu-malu. Arif Wijaya, ceritakan ke nenek bagaimana caranya mengalahkan orang jahat itu. Begini kami hanya menggerakkan tangan, wah. Orang-orang jahat itu semua tersedot ke lubang hitam kosmos. Mereka tidak bisa keluar lagi. Bagus, bagus, bagus.